Detik berikutnya, cahaya hitam melintas beberapa puluh kaki di depan Hon Li, dan tombak hitam tiba-tiba muncul kembali sebelum meluncur ke arahnya sebagai seberkas cahaya hitam. Namun, Han Li bereaksi sangat cepat, dan hampir pada saat yang sama ketika tombak hitamnya muncul, dia membuka mulutnya untuk meledakkan busur petir emas yang menghantam tombak dengan akurasi yang tepat. Dia tidak tahu jenis kemampuan apa yang dimiliki tombak itu, tetapi dari bau samar darah dan darah yang memancar darinya, dia bisa menyimpulkan bahwa ini kemungkinan besar adalah senjata jahat, jadi petir iblis-iblis miliknya akan memberikan serangan balik yang sempurna. Namun, adegan yang terungkap selanjutnya membuat Hon Li merasa sangat tercengang. Cahaya spiritual tiba-tiba muncul dari tombak hitam, dan melewati busur pencahayaan dalam sekejap sebagai bayangan samar. Busur emas petir menghantam ruang kosong dan tidak bisa memperlambat tombak sedikit pun. Tombak itu sudah sangat dekat dengan Hon Li, dan dia baru saja tertangkap basah oleh perkembangan yang tiba-tiba ini, jadi meskipun dia jauh lebih kuat daripada pembudidaya rata-rata kalibernya, tidak ada care baginya untuk menghindar tepat waktu. Dengan demikian, tombak hitam menghantam tubuhnya di tengah dentuman yang tumpul sebelum meledak menjadi bola cahaya hitam. Han Li dipaksa mundur selangkah karena hantaman dahsyat itu, tapi tubuhnya tetap tidak terluka sama sekali. Cahaya hitam yang dilepaskan setelah ledakan tombak menyerupai cahaya neraka yang menyeramkan langsung dari kedalaman neraka, tapi itu dicegah oleh baju besi hitam yang muncul dari tubuh Hon Li dalam sekejap. Ini adalah serangan yang pasti akan membunuh seorang kultivator normal kalibernya, tapi itu dicegah dengan relatif mudah oleh baju zirah iblis. Ekspresi Han Li dan pemuda itu berubah serempak. Han Li secara alami cukup tercengang bahwa serangan lawannya telah mampu mengabaikan bahkan Lightning Divine Devil Bane miliknya. Jika bukan karena reaksi refleksi farmer iblis surgawi untuk melindungi pemakainya, serangan itu bisa menimbulkan banyak masalah baginya. Sementara itu, pemuda itu tercengang bahwa tombak roh Yin yang telah memberinya kemenangan cepat dalam banyak kesempatan di masa lalu telah gagal dalam hal ini. Dia telah membunuh lawan yang tak terhitung jumlahnya dengan senjata ini, dan hampir setengah dari mereka adalah makhluk dengan basis kultivasi yang sama dengannya. Sebuah cahaya aneh melintas di matanya, dan dia mulai menilai baju zirah hitam Hon Li dengan tatapan tajam. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat baju zirah iblis ini, cukup jelas dari desainnya yang menyeramkan dan tanda hitam yang terpancar darinya bahwa ini bukanlah baju zirah biasa. Karena itu, dia menjadi sangat bersemangat. Bagus. Kamu punya baju zirah yang bagus di sana, aku akan mengambilnya untuk diriku sendiri, pemuda itu berseru dengan suara dingin. Han Li secara alami sangat marah mendengar ini, tapi ekspresinya tetap tenang saat dia berkata, begitukah? Datang dan ambillah jika kamu punya apa yang diperlukan. Pemuda bertanduk emas itu membalikkan tangannya, dan seorang penguasa perak tiba-tiba muncul di genggamannya. Begitu penguasa muncul, itu melepaskan ledakan tekanan spiritual yang sangat besar, dan hati Han Li sedikit tersentak saat melihatnya. Melalui pemeriksaan kemampuan meterohnya, dia bisa melihat bahwa penguasa itu dipenuhi dengan rune padat, yang semuanya adalah rune perak miring. Dia segera mengeluarkan teriakan pelan dan membuat segel tangan, di mana titik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya muncul dari ruang terdekat. Bintik-bintik cahaya itu kemudian meluas dalam hiruk-pikuk membentuk bunga teratai biru seukuran telapak tangan. Han Li telah mengaktifkan formasi pedang fajar musim semi dalam sekejap, dan segera setelah itu, dia menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan sosok putih, yang berputar-putar di udara sebelum menampakkan dirinya sebagai ular piton raksasa tembus pandang yang tingginya lebih dari 100 kaki panjangnya. Ular sanca raksasa itu menerkam ke depan dan melingkarkan tubuhnya di sekitar kadal berkaki 6 yang rusak parah, yang baru saja muncul dari cahaya keemasan. Ular sanca raksasa itu kemudian membuka mulutnya sebelum mencoba menancapkan taringnya ke tubuh binatang kadal itu, dan kadal berkaki 6 itu segera membalas dengan care yang cemas dan marah. Han Li sama sekali tidak khawatir tentang bonekanya yang hidup. Dia sudah memeriksa binatang kadal itu dan memastikan bahwa itu hanya di tahap tempering spasial tengah. Meskipun Dol hanya berada di tahap tempering tata ruang awal,
Ia memiliki sepasang harta karun atribut es yang sangat meningkatkan kekuatannya, jadi itu pasti tidak akan jauh lebih lemah dari lawan. Selain itu, ia memiliki tubuh boneka, yang memberinya keuntungan berbeda dalam pertempuran karena kecakapan bertarungnya tidak akan terhalang sama sekali kecuali ia mengalami kerusakan fatal. Dengan bonekanya yang merawat binatang kadal sebagai gantinya, dia dapat memfokuskan perhatiannya sepenuhnya pada pemuda dalam formasi pedangnya. Pada saat ini, pemuda itu telah mengacungkan penguasa perak dan sedang memeriksa bunga teratai biru di sekitarnya dengan ekspresi menghina. Dia menjentikan pergelangan tangannya dan penggaris perak itu mengeluarkan suara dering yang keras sebelum mewujudkan serangkaian proyeksi penggaris yang tampaknya cukup dalam. Kelopak mata Hon Li bergerak-gerak, dan dia segera mengaktifkan formasi pedang. Semua bunga teratai biru berputar di tempat sebelum membengkak hingga beberapa kali lipat dari ukuran aslinya, kemudian digabungkan menjadi satu untuk membentuk penghalang cahaya biru. Pemuda itu hanya bisa merasakan sekelilingnya kabur, setelah itu dia menemukan dirinya berada di padang rumput hijau yang cerah setelah kilatan cahaya biru. Bilah rumput halus yang tingginya tidak lebih dari beberapa inci tergeletak di sekelilingnya, diselingi dengan bunga liar dengan berbagai warna. Ada burung berkicau di daerah sekitarnya, dan ini adalah suasana yang sangat santai yang langsung membuatnya merasa kantuk. Ini adalah teknik ilusi. Tatapan mengantuk di mata pemuda itu memudar dalam sekejap, dan dia segera tersadar saat ekspresi gelap muncul di wajahnya. Dia tiba-tiba menyapu penggaris peraknya di udara, dan proyeksi penggaris yang tak terhitung jumlahnya terbang dalam sekejap, lalu tiba-tiba berkumpul untuk membentuk penggaris besar yang panjangnya beberapa puluh kaki. Penguasa melepaskan auman naga, dan suara angin menderu dan gemuruh petir juga tiba-tiba terdengar. Ruang di belakang penguasa perak melengkung dan berputar dengan keras seolah-olah akan terkoyak, dan area sekitarnya hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya seperti cermin biru. Namun, sekelilingnya kemudian kabur, dan pemuda itu menemukan dirinya di hutan lebat berikutnya. Semua pohon di sekitarnya sangat tinggi dan subur, dan kanopi mereka hampir menutupi seluruh langit. Getaran yang menghancurkan bumi tiba-tiba mengalir melalui tanah, dan semua pohon di sekitarnya tiba-tiba ditebang, jatuh ke arah pemuda itu sebagai kayu biru tebal yang tak terhitung jumlahnya. HMPH, kamu mencoba menggunakan teknik ilusi ini padaku untuk kedua kalinya? Sungguh kurang ajar. Ekspresi menyeramkan muncul di wajah pemuda itu saat dia menyapu penggaris peraknya di udara, melepaskan proyeksi penggaris yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi. Semua balok biru yang bersentuhan dengan penguasa perak langsung lenyap sebagai titik cahaya spiritual, dan tampaknya kemampuan penguasa perak ini adalah lawan langsung dari teknik ilusi. Cahaya perak berkedip, dan proyeksi penggaris yang tak terhitung jumlahnya bertemu sekali lagi untuk membentuk penggaris perak raksasa sebelum menabrak langsung ke salah satu permukaan penghalang cahaya biru. Adegan yang terjadi selanjutnya membuat murid Hon Li berkontraksi secara drastis. Dalam sekejap sebelum penguasa perak menghantam penghalang cahaya biru, cahaya berkilauan meletus darinya, membuatnya hampir mustahil untuk melihatnya secara langsung. Menggunakan cahaya tajam ini sebagai tabir asap, penggaris perak tiba-tiba terbelah menjadi dua. Proyeksi penggaris perak yang identik dengan harta karun asli tertinggal di tempatnya sementara penggaris itu sendiri kabur sebelum menghilang ke udara tipis. Syukurlah, Han Li cukup waspada terhadap keberadaan Jiao Chi ini dan terus-menerus mengaktifkan kemampuan mata rohnya. Kalau tidak, dia kemungkinan besar akan tertipu oleh pengalih itu. Proyeksi penguasa perak menghantam penghalang cahaya biru di tengah apa yang tampak seperti bentrokan yang sangat kejam, tetapi pada saat yang sama, ledakan fluktuasi spasial yang hampir tidak terdeteksi meletus beberapa puluh kaki di atas kepala Han Li. Segera setelah itu, penguasa perak muncul dari udara sebelum langsung menyapu ke bawah dengan cara yang benar-benar diam dan diam-diam. Dalam sekejap mata, penguasa itu tidak lebih dari beberapa inci di atas Han Li, dan setelah satu kilatan terakhir, tekanan spiritual yang sangat besar meletus darinya saat ia jatuh tanpa berusaha lebih jauh untuk menyamarkan dirinya. Cahaya perak yang cemerlang meletus dari penggaris, dan tepat pada saat itu,
Cahaya keemasan tiba-tiba memancar dari atas kepala Han Li, diikuti oleh telapak tangan emas yang penuh dengan rune ungu muncul dari udara tipis. Tangan emas itu kemudian mengulurkan tangan seperti kilat dan menangkap penguasa perak dalam sekejap. Penguasa itu bergidik dan mulai mengeluarkan suara jeritan melengking. Cahaya perak dan keunguan keemasan terjalin untuk menghasilkan ledakan yang menghancurkan bumi, dan gelombang kejut yang terlihat dengan mata telanjang meletus dari pusat ledakan sebelum melonjak ke segala arah. Penguasa perak diselimuti lapisan tebal cahaya perak, memanjang dan menarik kembali dengan cara yang tidak terduga dalam upaya untuk membebaskan dirinya sendiri. Namun, jari-jari tangan emas itu seperti kait yang tak terhindarkan, dan meskipun dicegah oleh cahaya spiritual yang dilepaskan oleh penguasa perak, jari-jari itu perlahan-lahan menutup inci demi inci. Pemuda dalam formasi pedang entah bagaimana bisa melihat Han Li melalui teknik ilusi formasi pedang, dan ekspresi tertegun dan marah muncul di wajahnya. Dia segera mengeluarkan teriakan rendah sebelum membuat segel tangan, lalu mengarahkan jarinya langsung ke penggaris perak. Petir yang keras terdengar, dan busur petir meletus dari penguasa perak untuk menyerang tangan emas. Namun, tangan itu seperti benteng yang tidak bisa ditembus, dan hanya sedikit gemetar saat menghadapi sambaran petir yang ganas. Senyum menghina muncul di wajah Han Li setelah melihat ini, dan dia tiba-tiba menyapu lengan baju di udara. Cahaya keemasan cerah meletus, dan sosok keunguan keemasan yang tingginya sekitar 20 kaki muncul. Sosok itu memiliki 3 kepala, yang semuanya benar-benar tanpa ekspresi, serta 6 lengan. Ini tidak lain adalah proyeksi tubuh emas Han Li, dan tidak hanya itu penuh dengan rune ungu dalam bentuknya saat ini, bahkan cahaya spiritual yang dilepaskannya telah berubah menjadi warna keunguan keemasan. Tangan emas yang telah menempel pada penggaris perak tidak lain adalah salah satu dari 6 tangan proyeksi itu. 2 dari 3 kepalanya menunduk serentak sebelum membuka mulut mereka untuk meledakkan 2 semburan cahaya keemasan, yang menyapu busur perak petir yang dilepaskan oleh penguasa. Tangan itu dengan cepat memanfaatkan kesempatan ini untuk menjepit jari-jarinya di sekitar penggaris, dan penghalang cahaya perak yang mengelilingi harta karun itu langsung hancur, sehingga memungkinkan tangan untuk benar-benar menutup dirinya di sekitar penggaris perak. Salah satu tangan tubuh emas lainnya kemudian juga melesat seperti kilat, dan itu menggosok kedua tangannya dengan penggaris perak di antara telapak tangannya. Penguasa segera melepaskan ratapan kesedihan, dan cahaya perak yang dilepaskannya langsung redup secara signifikan. Salah satu kepala tubuh emas itu kemudian membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan cahaya keemasan, yang menarik penguasa perak ke dalam perutnya. Segalanya telah terjadi dalam sekejap mata, dan pada saat pemuda bertanduk emas itu memproses apa yang baru saja terjadi, dia telah kehilangan hubungan spiritual dengan hartanya yang berharga. Dia secara alami sangat khawatir dan marah dengan perkembangan ini. Tanpa diketahui keberadaan Jiao Qi, Han Li sendiri juga cukup terkejut, tapi keterkejutannya bercampur dengan kegembiraan daripada kemarahan. Dia tahu bahwa tubuh emas asal pasti akan jauh lebih kuat daripada sebelumnya setelah dimurnikan oleh energi misterius itu, tetapi dia tidak berpikir bahwa itu akan sekuat ini. Tidak kusangka sekarang bisa mencuri harta musuh seolah-olah itu tidak lebih dari mainan belaka. Meskipun dia telah memanfaatkan elemen kejutan, dan harta yang diambil bukanlah harta karun musuhnya, tapi ini masih belum pernah terdengar. Han Li dengan paksa menahan kegembiraannya saat dia meletakkan tangan di atas kepalanya sendiri, di mana bola cahaya hitam muncul dan menghilang ke tubuh emas dalam sekejap. Cahaya hitam melintas dari mata salah satu wajah tubuh emas itu, tubuhnya bergoyang sebelum menghilang ke penghalang cahaya biru. Segera setelah itu, Han Li membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola api perak, yang juga lenyap dalam sekejap. Pemuda bertanduk emas dalam formasi pedang masih dengan cepat membuat segel tangan dengan ekspresi marah di wajahnya dalam upaya untuk memulihkan penguasa peraknya, tetapi setelah menyaksikan apa yang dilakukan Han Li, ekspresinya sedikit berubah, dan dia segera tenang dirinya turun. Dia kemudian menghembuskan napas saat dia berhenti membuat segel tangan, lalu mengeluarkan teriakan nyaring, di mana proyeksi biru berkilauan besar muncul di belakangnya. Proyeksi ini tingginya sekitar 50 hingga 60 kaki dengan sisik di sekujur tubuhnya dan sepasang mata semerah darah.
ada paku tulang seperti tanduk banteng yang tak terhitung jumlahnya di atas kepala dan keempat anggota tubuhnya, menciptakan pemandangan yang cukup mengerikan untuk dilihat. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa proyeksi itu memegang harta karun yang sangat aneh di kedua tangannya. Salah satunya adalah palu bergagang panjang dengan kepala yang terdiri dari 3 kepala monster yang menyatu menjadi satu, dan yang lainnya adalah perisai segitiga yang sehalus cermin dan memiliki api merah menyala di permukaannya. Pemuda itu menyipitkan matanya sedikit saat dia membuat segel tangan yang aneh, lalu mulai mengucapkan sesuatu dengan cara yang serius. Sangat jelas bahwa Han Li jauh lebih kuat dari yang dia perkirakan, sehingga membuatnya menyingkirkan rasa hina awalnya dan menganggap serius Han Li sebagai lawan. Namun, dia masih terjebak dalam formasi pedang fajar musim semi, jadi Han Li secara alami tidak akan membiarkan dia melepaskan kemampuannya dengan mudah. Dengan demikian, cahaya dingin melintas di mata Han Li saat dia mengaktifkan formasi pedang lagi. Cahaya berkelebat tak menentu dari penghalang cahaya biru saat satu demi satu bunga teratai biru melonjak dalam hiruk-pikuk. Bunga teratai ini kemudian berubah menjadi proyeksi teratai yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak menjadi formasi pedang, dan tiba-tiba ada bunga teratai yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda dan pada tahap pertumbuhan yang berbeda terbang di seluruh formasi. Yang lebih memikat adalah pada saat bunga lotis biru muncul, semburan aroma bunga yang kaya juga memenuhi seluruh formasi pedang. Ini menambah rasa realisme tambahan pada pemandangan yang sedang berlangsung di dalam formasi, dan jika seseorang tidak berhati-hati, mereka dapat dengan mudah terpikat oleh pemandangan yang indah. Namun, bunga teratai biru gagal memasuki pemuda itu. Sebagai gantinya, dia segera bisa mengidentifikasi niat membunuh yang tersembunyi di dalam bunga, dan ekspresinya menjadi gelap saat proyeksi biru di belakangnya mengayunkan palu ke arah bunga. 3 kepala monster di palu membuka mata mereka bersamaan sebelum juga membuka mulut mereka untuk melepaskan angin putih yang ganas, api merah menyala, dan kilat perak yang kuat. Nyala api dikipasi oleh angin, dan kilat dipicu oleh nyala api saat 3 api melonjak sebagai gelombang besar kekuatan yang menghancurkan. Hampir pada saat yang sama, cahaya biru bersinar dari permukaan bunga lotis biru, dan mereka berubah menjadi proyeksi pedang biru yang tak terhitung jumlahnya yang menghujani dari atas, diikuti proyeksi pedang menghantam 3 gelombang kuat dalam sekejap. Palu adalah harta yang sangat langka, tetapi dengan kemajuan basis budidaya Han Li baru-baru ini, pedang Azure Bambo Cloud Sword miliknya juga menjadi jauh lebih kuat, terutama ketika ditingkatkan oleh kekuatan formasi pedangnya. Meskipun ini hanya proyeksi pedang yang telah dilepaskan oleh pedang terbang, itu tidak kalah kuatnya dengan pedang terbang yang sebenarnya. Dengan demikian, hujan deras proyeksi pedang berhasil dengan mantap memaksa kembali 3 gelombang besar itu. Hati pemuda itu bergetar sedikit saat melihat ini, tapi dia kemudian segera mengeluarkan suara harum dingin, yang di atasnya proyeksi birunya melontarkan perisai segitiga ke udara juga. Ini jelas merupakan harta karun atribut api, dan setelah berputar-putar di udara, itu berubah menjadi awan berapi-api yang berukuran sekitar 1 hektar sebelum naik ke atas. Awan yang berapi-api bergejolak dengan keras, dan bola api berukuran kepalan yang tak terhitung jumlahnya menyapu bersama dengan seberkas cahaya merah. Banyak proyeksi pedang yang menghantam awan berapi-api itu langsung terbakar menjadi ketiadaan, dan suhu di dalam seluruh formasi pedang meningkat secara drastis seolah-olah itu telah menjadi tungku besar. Awan yang membara ini membantu 3 gelombang besar yang baru saja dilepaskan, membentuk barikade pelindung kedap air yang memungkinkan tidak ada hujan lebat dari proyeksi pedang mencapai pemuda itu. Tepat pada saat ini, penghalang cahaya biru di belakang pemuda itu tiba-tiba terbelah, dan sebuah tangan emas besar yang sebesar daun pisang mengulurkan tangan. Bahkan sebelum tangan itu mencapai makhluk Jiaochi, ledakan kekuatan tak terlihat yang sangat besar menghantamnya, dan dia merasa seolah-olah udara di sekitarnya telah menjadi sangkar besi dan baja. Tubuhnya benar-benar tidak bisa bergerak, dan dia tidak dapat melepaskan diri dari kendala tak terlihat ini dalam waktu singkat. Tangan emas itu terus ke bawah dan mencapai puncak kepalanya sebelum dengan cepat membuat gerakan meraih. Pada saat yang sama,
Cahaya perak bersinar dari bagian lain dari penghalang cahaya biru, dan Fire Raven yang panjangnya sekitar 10 kaki muncul sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan api perak yang membakar. Dalam menghadapi situasi berbahaya ini, Jiaochi tetap tidak bingung. Berbeda dengan menunjukkan tanda-tanda ketakutan, senyum dingin muncul di wajahnya, dan dia tiba-tiba berhenti mengucapkan mantranya saat dia mengeluarkan semburan cahaya 7 warna dari mulutnya. Cahaya pelangi berputar sebelum menampakkan dirinya sebagai bel kecil berwarna putih bersalju dan tembus cahaya. Ding! Bel berbunyi dengan care yang menyenangkan, setelah itu terjadi pergantian peristiwa yang luar biasa. Pada saat Han Li mendengar suara dering ini, dia tiba-tiba tersentak oleh rasa disorientasi. Segera setelah itu, sekelilingnya tiba-tiba menjadi kabur, dan entah bagaimana dia mendapati dirinya terbalik. Tidak hanya itu, tapi pemandangan aneh juga terjadi di dalam formasi pedang. Proyeksi pedang yang menghujani dari atas tiba-tiba berbelok ke atas untuk menabrak penghalang cahaya biru di tengah deretan ledakan yang bergema. Sementara itu, ruang di bawah tangan emas raksasa itu sedikit melengkung, dan pemuda bertanduk emas itu tiba-tiba menghilang, hanya untuk digantikan oleh Fire Raven perak. Tangan emas itu meraih beberapa bulu tipis burung raksasa itu, dan nyala api perak langsung menyapu ke atas untuk menyelimuti tangan emas itu. Adapun semburan api perak yang dilepaskan burung itu sebelumnya, itu sudah pergi ke beberapa arah yang acak. Han Li sangat terkejut melihat ini, dan dia buru-buru mengatur dirinya sendiri ke posisi tegak. Tepat pada saat ini, suara dering yang jelas terdengar, dan seluruh formasi pedang sepertinya telah diserang oleh semacam kekuatan misterius. Penghalang cahaya biru berputar dan melengkung sebelum segera hancur berkeping-keping, dan ruang di sekitarnya bergetar sebelum 72 pedang terbang biru terungkap. Formasi pedang fajar musim semi telah rusak begitu saja. Tubuh emas dan Fire Raven perak berakar di tempat, jelas benar-benar kalah, dan Han Li juga cukup tertegun. Lonceng kecil itu sepertinya memiliki kemampuan legendaris untuk membalikan langit. Saat bel pertama kali mulai berbunyi, dia bisa merasakan bahwa bel itu dijiwai dengan petunjuk kekuatan hukum. Ekspresi Han Li berubah beberapa kali berturut-turut, dan cahaya biru melintas di matanya saat dia langsung menyapu pandangannya ke area dengan radius lebih dari 1000 kaki di sekelilingnya. Tatapannya kemudian tiba-tiba terkunci ke sepetak ruang kosong, dan mata penghancuran hukum yang hitam pekat tiba-tiba muncul di gelabelanya. Cahaya hitam berkedip, dan pilar cahaya yang berada di sekitar setebal ibu jari ditembakkan dalam sekejap sebelum menghilang ke angkasa. Sebuah ledakan keras terdengar, dan pemuda bertanduk emas itu tersandung keluar dari udara tipis dengan care yang agak acak-acakan. Itu mata penghancur hukum. Pemuda itu segera berseru saat melihat mata iblis ketiga Han Li. Dia sudah mengenakan baju zirah biru, dan segera setelah dia menenangkan diri, dia menyapu lengan baju di udara, dan proyeksi biru raksasa yang memegang sepasang harta karun muncul sekali lagi. Pemuda itu kemudian membuat gerakan meraih dengan satu tangan, dan cahaya spiritual pelangi menyala, diikuti dengan lonceng putih murni yang muncul di tangannya. Pada saat bel kecil muncul di genggamannya, kebingungan di wajah Jiaochi menghilang, dan dia berbalik untuk menilai Han Li secara intens. Han Li benar-benar tanpa ekspresi saat dia melambaikan tangan ke arah tubuh emas dan Spirit Engulfing Fire Raven, diikuti oleh mereka berdua tiba-tiba muncul di sampingnya. Hampir pada saat yang sama, 72 pedang terbang biru di udara sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi garis cahaya biru tanpa peringatan apapun sebelum meluncur langsung ke arah pemuda itu. 72 pedang terbang mencapai dia dalam sekejap mata, hampir seolah-olah mereka telah berteleportasi di udara sebelum jatuh dari atas. Kecepatan dari Azure Bamboo Cloud Swarm Sword cukup mengkhawatirkan bagi pemuda bertanduk emas itu, tapi dia tetap sama sekali tidak terpengaruh saat dia mengarahkan jarinya ke arah bel kecil di tangannya. Bel berbunyi, dan cincin riak putih melonjak keluar darinya, menyapu langsung ke arah seberkas cahaya biru. Segera setelah keduanya bentrok, garis cahaya biru melintas sebelum kembali menjadi pedang terbang yang masing-masing berukuran sekitar 1 kaki. Segera setelah itu, beberapa riak cahaya melonjak di udara, dan semua pedang terbang itu hancur menjadi ketiadaan.
ekspresi Han Li tetap tidak berubah saat dia menyaksikan adegan yang sedang berlangsung, tetapi muridnya telah berkontraksi secara drastis. Dia baru saja memastikan melalui kemampuan mata rohnya bahwa riak putih yang dilepaskan oleh lonceng kecil sebenarnya adalah pita ruang yang dibangun dari celah spasial tipis yang tak terhitung jumlahnya. Perpecahan ini benar-benar berbeda dari perpecahan spasial normal, dan itu lenyap secepat kemunculannya. Pedang Azure Bambo Swarm sangat kuat, tetapi mereka secara alami tidak dapat menahan kekuatan spasial seperti itu, dan mereka langsung dihancurkan. Setelah menghancurkan semua pedang terbang dengan satu serangan, pemuda bertanduk emas itu tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Bel putih kecil berdentang 2 kali lagi, dan riak putih melonjak lagi. Pada saat yang sama, proyeksi di belakangnya mengacungkan 2 harta di tangannya, dan cahaya 3 warna muncul bersamaan dengan awan yang membara. Sementara itu, ekspresi menyeramkan muncul di wajah pemuda itu, dan dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan ki hitam pekat yang mulai berputar di sekitar tubuhnya. Teriakan hantu yang mengerikan terdengar, dan benang hijau samar yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan bau busuk muncul di dalam ki hitam. Pada kesempatan ini, pemuda bertanduk emas itu melepaskan beberapa jenis kemampuan sekaligus, jelas dengan maksud untuk membunuh Han Li dalam satu gerakan. Hati Han Li juga tersentak saat melihat ini. Dia tidak terlalu peduli dengan serangan lainnya, tapi serangan spasial yang dilepaskan oleh bel putih kecil itu cukup mengkhawatirkan. Namun, karena fakta bahwa kekuatan sihirnya belum sepenuhnya pulih, dia tidak berniat untuk memperpanjang pertempuran ini. Karena itu, dia segera membuat keputusan tentang bagaimana dia akan melanjutkan, dan cahaya keunguan keemasan yang terang tiba-tiba meletus dari tubuh emasnya atas perintahnya. Rune ungu berkibar di seluruh cahaya spiritual keemasan saat salah satu lengan tubuh emas kabur sebelum membuat gerakan meraih untuk memanggil segmen pedang emas. Segmen pedang mengeluarkan suara dering yang keras, dan semua ki asal dunia dalam radius beberapa kilometer berkumpul dalam hiruk-pikuk saat garis cahaya 5 warna yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah mereka telah dipanggil ke tempat ini. Asal dunia ki membentuk penghalang cahaya 5 warna besar yang mengaburkan sebagian besar seluruh langit, dan hanya di alam glasial luas akan ada jumlah yang mencengangkan dari asal dunia ki. Ki spiritual yang sangat besar yang dijiwai dalam penghalang cahaya cukup mengejutkan pemuda itu, namun sebelum dia sempat bereaksi, cahaya spiritual mulai berputar di sekitar tubuh emas sementara cahaya keemasan disuntikan ke segmen pedang emas di sepanjang lengannya dalam hiruk-pikuk. Setelah hanya beberapa kilatan, tubuh emas setinggi 20 kaki itu tampak semakin pendek, dan cahaya keemasan bersinar dengan hebat dari segmen belah sebelum kabur dan berubah menjadi bilah lengkap. Lengan pemegang pedang tubuh emas itu bergetar, dan suara dering yang jelas dilepaskan oleh pedang emas itu tiba-tiba berhenti. Sementara itu, penghalang cahaya 5 warna di udara turun dari atas sebelum melonjak ke pedang emas. Bilahnya seperti lubang tanpa dasar yang menyerap seluruh penghalang cahaya dalam rentang hanya beberapa napas, dan itu memanjang dari sekitar 1 kaki dengan panjang sekitar 10 kaki. Rune di permukaannya berkedip, dan itu ditebas di udara dengan cara yang sama sekali tidak bersuara. Garis cahaya keemasan meletus dari pedang emas itu, dan awalnya hanya beberapa kaki panjangnya, tetapi itu berubah menjadi gelombang emas tak terbatas yang menyapu pemuda itu dalam sekejap. Pemuda itu cukup terpana oleh kekuatan gelombang emas, tetapi pada titik ini, tidak mungkin dia bisa mencoba dan menegosiasikan gencatan senjata dengan Han Li. Karena itu, dia mengeluarkan teriakan tajam saat dia menunjuk ke arah Han Li dengan cara yang serius. Riak putih, awan berapi-api, cahaya 3 warna, dan ki hitam segera menyapu gelombang emas raksasa atas perintahnya. Awan yang berapi-api, ki hitam, dan cahaya 3 warna menabrak gelombang emas di tengah ledakan yang bergema, tetapi mereka langsung dikalahkan tanpa bisa bertahan bahkan sedetik pun. Namun, riak putih berhasil menahannya sendiri melawan cahaya keemasan, dan serangkaian ledakan terdengar saat cahaya putih dan keemasan terjalin dalam kebuntuan yang menegangkan. Itu artefak suci surgawi yang mendalam pemuda itu telah curiga apakah ini masalahnya, tetapi sekarang gagasan itu telah dikonfirmasi, hatinya segera tenggelam.
Dia telah salah mengidentifikasi segmen pedang surgawi yang mendalam sebagai harta dengan kaliber yang sama dengan bel kecil. Tapi sekali lagi, itu bukanlah perbandingan yang tidak masuk akal. Dari perspektif kekuatan murni, segmen pisau yang tidak lengkap memang sangat mirip dengan artefak suci surgawi yang mendalam karena hanya mampu meniru dan melepaskan sebagian dari kemampuan harta karun surgawi yang mendalam. Pada saat ini, pria muda itu menjentikan pergelangan tangannya dan melemparkan bel putih kecil ke udara sebelum menjentikan jari ke arahnya. Bel berdentang beberapa kali berturut-turut, dan cahaya merah mulai muncul di jari-jari pemuda itu. Selain itu, wajahnya memucat secara progresif dengan setiap jentikan, dan setelah bel berbunyi 7 atau 8 kali, wajah pemuda itu benar-benar tanpa warna. Sangat jelas bahwa bel kecil membutuhkan jauh lebih banyak energi untuk mengisi bahan bakar daripada yang bisa dibayangkan orang kebanyakan. Meskipun pemuda ini berada di puncak tahap tempering tata ruang, dia masih jelas berjuang setelah hanya beberapa film. Namun, efek yang dihasilkan oleh dering bel sangat mengkhawatirkan. Pada saat Han Li mendengarnya berbunyi untuk pertama kalinya, telinganya segera mulai berdering, dan ruang di sekitarnya kabur sementara tubuhnya hampir diseret keluar angkasa oleh semacam kekuatan hukum. Dia secara alami diberikan ketakutan oleh perkembangan mendadak ini, tapi dia segera mengenakan baju besi iblis hitamnya, yang melepaskan lapisan rune hitam yang berputar di sekelilingnya sebelum meledak satu demi satu. Semburan angin hitam yang ganas langsung terbentuk, membentuk semburan kekuatan tak terlihat yang sangat besar di sekelilingnya yang melindunginya di dalam. Kekuatan hukum sangat merepotkan untuk dihadapi, tapi itu hanya bisa membuat angin hitam itu melengkung dan berputar tanpa bisa mencapai Han Li. Namun, bel kemudian berdentang untuk kedua kalinya, dan angin hitam benar-benar lenyap, tidak mampu menahan kekuatan hukum lagi. Saat bel berbunyi untuk kedua kalinya, cahaya hitam yang menusuk tiba-tiba meletus dari armor iblis Han Li, dan ruang di dekat cahaya hitam menjadi kabur saat semburan suara berdengung terdengar. Kekuatan hukum bertindak langsung pada setelan armor iblis surgawi, menyebabkan cahaya hitam bergoyang dengan goyah. Han Li telah memegang harta karun surgawi yang mendalam pada beberapa kesempatan di masa lalu, jadi dia secara alami menyadari betapa menakutkannya kekuatan hukum. Karena itu, ekspresinya berubah beberapa kali secara berurutan, dan dia buru-buru membuat segel tangan. Petir terdengar, dan cahaya spiritual biru dan putih berkedip di punggungnya saat sepasang sayap tembus cahaya muncul. Tepat pada saat ini, bel untuk ketiga kalinya, dan cahaya hitam yang dilepaskan oleh armor iblis itu langsung membeku sebelum hancur berkeping-keping. Bibir Han Li bergerak-gerak saat melihat ini, dan dia tidak ragu-ragu lagi saat dia segera mengepakkan sayapnya. Petir yang keras terdengar, dan Han Li berubah menjadi busur petir putih dan biru sebelum menghilang di tempat. Detik berikutnya, ruang di sekitar tempat dia berdiri beberapa saat yang lalu melengkung dan runtuh saat lubang hitam muncul. Han Li baru saja berhasil menghindari serangan langsung yang dilepaskan oleh kekuatan spasial bel. Namun, dalam sekejap bel berbunyi untuk keempat kalinya, dentuman keras terdengar dari titik tertentu dalam jarak lebih dari 200 kaki. Bola cahaya putih muncul dari udara tipis, diikuti oleh sosok dengan busur petir yang berkedip di sekitar tubuhnya tersandung keluar dari ruang kosong. Itu tidak lain adalah Han Li, yang baru saja menghilang keluar angkasa. Teknik gerakan kilatnya dengan mudah dibatalkan oleh kekuatan bel. Mengikuti lonceng merdu lainnya, Han Li merasakan udara mengencang di sekitarnya, dan dia dikejutkan oleh rasa pusing sebelum dia diselimuti oleh kekuatan hukum dengan cara yang tidak dapat dihindari. Kekuatan hukum kemudian menimpanya sebagai ledakan kekuatan yang sangat besar, segera setelah itu kekuatan ini tiba-tiba menyebar ke segala arah dalam upaya untuk merobek tubuh Han Li. Namun, tepat pada saat ini, mata Han Li tiba-tiba melebar saat dia melepaskan suara gemuruh. Cahaya keemasan yang menyilaukan seperti matahari yang bersinar meletus dari tubuhnya, dan untaian bulu emas kasar yang tak terhitung jumlahnya muncul di kulitnya. Pada saat yang sama, giginya berubah menjadi taring tajam, dan dia langsung menjadi kera emas besar. Kera itu tingginya sekitar 50 hingga 60 kaki dengan penampilan yang sangat ganas. Anggota tubuhnya sangat tebal dan kekar dan tampaknya memiliki kekuatan tak terbatas.
Kera raksasa mengeluarkan raungan yang keras sebelum mengayunkan keempat anggota tubuhnya dengan cepat di udara secara serempak, dan dentuman pelan terdengar, seolah-olah ada sesuatu di udara yang telah pecah. Senyuman sinis kemudian muncul di wajah kera raksasa saat ia mengambil langkah besar ke depan, menutupi lebih dari 300 kaki dalam sekejap mata, yang membuatnya dekat dengan pemuda bertanduk emas itu. Kera raksasa itu kemudian segera mengulurkan tangan besar berbulu, dan hembusan angin kencang meluncur langsung ke arah pemuda itu. Pemuda bertanduk emas itu sudah tercengang oleh fakta bahwa serangan dari bel kecilnya telah gagal, dan dia tidak dapat mempercayai matanya saat melihat kera raksasa yang telah diubah oleh Hon Li. Kera besar itu kemudian tiba-tiba muncul di sampingnya sebelum melancarkan serangan ganas, dan dia benar-benar lengah tanpa ada waktu untuk menggunakan bel kecil itu lagi. Dia sama sekali tidak akrab dengan transformasi kera raksasa Hon Li, tetapi fakta bahwa ia mampu membebaskan diri dari kekuatan hukum dengan tubuh fisiknya sendiri secara alami mengungkapkan kepada pemuda itu bahwa itu sangat kuat. Karena itu, pemuda itu tidak punya pilihan selain dengan tergesa-gesa membuat segel tangan, di mana cahaya cemerlang meletus dari proyeksi biru di belakangnya, dan itu menjangkau dengan kedua tangannya untuk memunculkan sepasang bilah biru raksasa. Cahaya biru menyala, dan salah satu bilah menyapu langsung ke arah telapak tangan kera raksasa yang mendekat sementara yang lainnya meluncur ke arah dada kera, mencoba memaksanya untuk mundur saat mundur. Namun, kera besar itu tetap tanpa ekspresi sama sekali seolah tidak bisa melihat bilah biru menebas ke arah dadanya, dan ia memfokuskan semua kekuatannya pada tangannya yang besar dan berbulu. Suara benturan logam dengan logam terdengar, dan segera setelah bilah biru itu bersentuhan dengan tangan kera besar itu tiba-tiba bergetar sebelum ditumbuk menjadi bubuk biru. Sementara itu, bilah biru lainnya menghantam dada kera raksasa tersebut, hanya untuk dipukul mundur oleh semburan cahaya keemasan tanpa bisa melukai bulu kera itu sedikitpun. Arg! Pemuda bertanduk emas itu benar-benar ketakutan sekarang, dan jantungnya berdebar keras saat dia mati-matian mendorong proyeksi di belakangnya untuk beraksi. Proyeksi biru itu tiba-tiba membengkak sebelum bergegas ke atas dan mengayunkan tinjunya ke arah kera raksasa. Pada saat yang sama, pemuda itu membuka mulutnya lagi untuk mengeluarkan semburan ki hitam lainnya yang bercampur dengan benang hijau. Dia kemudian dengan cepat mengangkat lengannya, dan cahaya merah melintas melewati wajahnya, juga jarinya, saat dia menjentikannya ke arah bel putih kecil lagi tanpa memperhatikan pengeluaran kekuatan sihir. Namun, pemuda itu masih meremehkan betapa kuatnya Hon Li dalam bentuk kera raksasanya. Dalam sekejap proyeksi biru itu bersentuhan dengan tangan emas besar itu, yang pertama benar-benar dihancurkan oleh kekuatan luar biasa kera besar itu. Adapun ledakan ki hitam itu juga terkoyak oleh tangan raksasa tanpa bisa menimbulkan hambatan apapun. Dengan demikian, tangan kera raksasa itu jatuh seperti kilat, benar-benar menyingkirkan cahaya spiritual pelindung pemuda itu sebelum meraih kepalanya dan meremas jari-jarinya tanpa ragu-ragu. Pemuda itu hanya memiliki kesempatan untuk mengadopsi ekspresi kaget dan ngeri sebelum kepalanya meledak seperti semangka, dan tubuhnya yang tanpa kepalanya bergoyang sebelum jatuh ke tanah. Namun, dalam sekejap tubuh mulai jatuh, cahaya merah terang meletus, dan tiba-tiba meledak di tengah ledakan yang bergema. Darah mulai turun dari atas saat bayangan yang sangat samar melesat dalam sekejap menuju lonceng putih kecil dengan care seperti hantu. Itu tidak lain adalah jiwa baru lahir pemuda itu. Dia secara alami sadar bahwa setelah kehilangan tubuh fisiknya, hampir mustahil bagi jiwa yang baru lahir untuk melarikan diri dari Hon Li sendiri. Karena itu, jiwa yang baru lahir segera mencoba mencari perlindungan di bel kecil, berharap menggunakan kemampuan bel untuk membantunya melarikan diri. Di hadapan panah darah yang mendekat, kera raksasa itu tidak berusaha menghindar. Sebaliknya, tatapan ganas melintas di matanya, dan dadanya melotot sebelum melepaskan raungan yang menghancurkan. Raungan itu seperti puncak dari petir yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan langit di sekitarnya berdering dengan keras. Gelombang suara menyapu ruang di depan, menyebabkannya berputar dan melengkung saat tanda putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Raungan kera raksasa itu sendiri telah menghancurkan ruang di sekitarnya, dan itu sudah cukup membuktikan kekuatannya yang luar biasa.
Hujan darah langsung berkurang menjadi ketiadaan, dan jiwa yang baru lahir pemuda itu belum memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari jangkauan deru itu. Itu hanya memiliki kesempatan untuk melepaskan jeritan kesedihan sebelum itu juga benar-benar hancur, dan banyak yang mengejutkan Hon Li. Lonceng putih kecil juga tiba-tiba meledak sendiri di tengah kilatan cahaya putih pada saat jiwa baru pemuda itu telah dihancurkan. Namun, ledakan diri harta karun itu tidak melepaskan kekuatan apapun, dan itu hanya menghilang sebagai titik cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya biru melintas di mata kera raksasa saat melihat ini, dan itu segera menghilang ke angkasa tanpa ragu-ragu. Detik berikutnya, kera raksasa muncul di udara di atas ular piton putih raksasa, yang masih bertarung melawan kadal berkaki 6, dan tinjunya menghujani dari atas seperti badai yang sangat deras. Kadal malang itu juga makhluk tahap tempering spasial menengah, tetapi dalam menghadapi serangan kera raksasa, ia dihancurkan menjadi daging cincang tanpa bisa memberikan perlawanan apapun. Bahkan inti iblisnya dicungkil dari tubuhnya pada akhirnya, dan jiwa iblis yang lolos dari tubuh yang hancur itu dimakan oleh ular piton putih. Sekarang musuh terakhir juga telah terbunuh. Cahaya keemasan segera melintas di sekitar tubuh kera raksasa, dan itu langsung menyusut kembali ke bentuk manusia. Han Li kemudian berbalik ke tempat di mana bel putih kecil baru saja menghilang dengan tatapan kontemplatif di matanya. Titik. Sama seperti lonceng kecil yang meledak sendiri di dalam alam glasial luas, teriakan kejutan tiba-tiba terdengar dari paviliun di dalam istana misterius tertentu di alam roh, yang dikelilingi oleh lapisan pembatasan. Mustahil. Suara itu dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan, dan ada beberapa prajurit lapis baja emas yang berdiri di pintu masuk paviliun, tetapi mereka tetap tanpa ekspresi sama sekali, seolah-olah mereka bahkan tidak mendengar teriakan keras yang baru saja keluar dari dalam paviliun. Titik. Ada 3 makhluk Jiaoci dalam bentuk yang berbeda di tingkat yang lebih tinggi dari paviliun, dan semuanya menilai lonceng putih besar di atas meja giok hijau dengan ekspresi muram di wajah mereka. Orang yang melepaskan teriakan keterkejutan adalah kecantikan paruh baya yang tampak berusia 30-an. Dia memiliki sepasang tanduk hijau kecil di kepalanya, dan tangannya menutupi mulutnya saat ekspresi marah melintas di matanya. Lonceng raksasa di atas meja memiliki tinggi lebih dari 10 kaki, dan selain ukurannya, itu benar-benar identik dengan lonceng kecil yang digunakan oleh pemuda bertanduk emas. Di tanah di bawah meja, ada 5 formasi miniatur emas yang berkilauan, dan 4 formasi benar-benar kosong dengan hanya bola cahaya putih yang melayang di atas formasi yang paling dekat dengan lonceng raksasa. Cahaya putih dan bel raksasa berkedip serempak seakan beresonansi satu sama lain. Artefak suci surgawi yang mendalam telah dihancurkan, dan bahkan roh sejati lonceng suci yang merupakan bahan utama dari artefak suci telah kembali dengan sendirinya. Tampaknya murid yang memegang artefak suci surgawi yang mendalam ini pasti telah binasa di luas alam glasial, gumam kecantikan paruh baya. Namun, seorang lelaki tua berjubah putih dengan tanda biru di dahinya tetap benar-benar tidak bingung, dan dia mengelus janggutnya sambil berkata, apa yang luar biasa dari itu? Ada banyak makhluk kuat yang dikirim ke alam glasial luas setiap saat itu terbuka, dan jauh dari tidak mungkin bagi para murid itu untuk menghadapi beberapa lawan yang kuat atau monster kekuatan dalam alam glasial luas. Tanda petik ganda buka. Saya mohon berbeda, Saudara Siksin. Para murid yang membawa artefak suci surgawi yang mendalam yang merupakan replika dari lonceng pengikat surga ini harus dapat menyelamatkan diri mereka sendiri bahkan dari lawan tingkat suci. Selain itu, kami membuatnya sangat jelas untuk semua kelompok harus melakukan perjalanan sebagai satu kesatuan setiap saat. Saya tidak dapat memikirkan apapun di alam glasial luas yang dapat membunuh murid inti dengan artefak suci surgawi yang mendalam ketika ada begitu banyak orang yang melindungi mereka tentang itu. Sudah setengah tahun sejak mereka memasuki alam glasial luas, jadi tidak peduli seberapa jauh mereka awalnya dari tujuan mereka, mereka seharusnya sudah mencapainya dan mulai mengatur segalanya sekarang. Seorang tengah berjubah biru, kata pria berumur dengan senyum tipis. Pria tua itu terdiam kontemplatif setelah mendengar ini. Wanita paruh baya itu menenangkan dirinya sebelum merenung dengan suara dingin,
Terlepas dari bagaimana murid inti itu binasa, kelompok murid itu telah kehilangan artefak suci surgawi yang mendalam, yang berarti bahwa mereka telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan benda itu. Ini akan berdampak signifikan pada rencana kami. Tanda petik ganda buka. Tidak apa-apa, benda itu dibagi menjadi total 5 segmen, selama 4 kelompok lainnya berhasil, kita hanya bisa mengamankan segmen terakhir ketika alam glasial luas dibuka berikutnya, dan kita masih dapat menerapkan rencana, kata pria paruh baya itu. Saya hanya takut sesuatu akan terjadi pada kelompok lain juga. Bukan bencana jika kita melewatkan satu segmen, tapi jika kita melewatkan lebih dari itu, maka kita akan mendapat masalah besar. Lelaki tua itu merenung dengan suara lambat. Tentunya kita tidak bisa diganggu oleh banyak kemalangan. Bahkan jika itu benar-benar terjadi, itu berarti ini belum waktunya bagi ras kita untuk naik ke tampuk kekuasaan, jadi tidak ada yang perlu dikeluhkan, jawab pria paruh baya itu dengan senyuman. Itu memang benar, tapi kita telah menggunakan banyak bahan berharga ras kita dan bahkan harus menggunakan lonceng pengikat surga ini untuk memperbaiki artefak suci surgawi yang mendalam itu, akan sangat sia-sia jika kita tidak dapat mencapai tujuan kita. Itu artefak suci adalah harta sementara yang secara khusus disempurnakan untuk menargetkan hal-hal itu. Meskipun mereka tidak kalah kuat dari artefak suci surgawi yang mendalam, mereka akan hancur sendiri dalam 1 tahun. Kami adalah orang-orang yang melamar rencana ini, jadi jika kita tidak menuai hasil yang diinginkan, kita akan kesulitan menjelaskan diri kita kepada kakek tua itu, kata lelaki tua itu dengan alis berkerut. Apa yang perlu dijelaskan? Apakah kalian berdua lupa bahwa rencana kami terdiri dari membunuh 2 burung dengan 1 batu untuk memulai di dalamnya? Kami mungkin telah gagal dalam rencana kami untuk alam glasial luas, tetapi ada peluang sukses yang sangat bagus untuk proyek kami di alam ini, kata wanita cantik paruh baya saat cahaya dingin melintas di matanya. Itu memang benar. Sudah waktunya kita mengakhiri pertarungan melawan Heavenly Cloudways ini. Pria paruh baya dan pria tua itu bertukar pandangan, dan keduanya mulai tertawa. Si cantik paruh baya tidak mengatakan apa-apa lebih jauh, dan dia menunjuk ke arah bola cahaya putih yang melayang di atas formasi emas. Bola cahaya putih segera mengeluarkan suara dering yang menyenangkan sebelum melayang ke bel raksasa dan menghilang dalam sekejap. Lonceng raksasa kemudian mulai berbunyi saat lapisan rune perak muncul di permukaannya. Titik. Han Li secara alami tidak menyadari fakta bahwa dia secara tidak sengaja telah menggagalkan salah satu rencana ras Jiaochi dengan membunuh pemuda bertanduk emas itu. Pada saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam ingatan akan pukulan terakhir yang dia lepaskan dalam bentuk kera raksasanya untuk membunuh lawannya. Sangat jelas bahwa 12 transformasi kebangkitannya bisa menjadi lebih kuat seperti yang dia lakukan. Sekarang setelah dia mencapai tahap tempering spasial akhir, kemampuan ini akhirnya mulai menunjukkan kekuatan aslinya. Dalam bentuk kera raksasanya, tubuh dan indera spiritualnya ditingkatkan sedemikian rupa sehingga dia terpukul oleh dorongan impulsif untuk mencari makhluk tahap integrasi tubuh dan melibatkan mereka dalam pertempuran. Syukurlah, ketabahan mentalnya juga telah diperkuat setelah cobaan beratnya dialami Lucy Diagramski berbintang itu, dan itu memungkinkannya untuk menjaga keseimbangan spiritual, serta mengendalikan emosi dan impulsnya sendiri. Selain itu, dia juga sangat kecewa dengan hilangnya lonceng putih secara tiba-tiba. Artefak suci surgawi yang mendalam itu memiliki beberapa kemampuan luar biasa, dan mengamankannya tidak diragukan lagi akan memberinya dorongan kekuatan yang signifikan. Namun, dia tidak bisa melakukan apa-apa sekarang karena harta karun itu telah menghilang, jadi dia bisa mengambil harta yang ditinggalkan pemuda itu sebelum terbang sebagai seberkas cahaya biru. Tidak lama setelah itu, Han Li muncul puluhan ribu kilometer jauhnya, dan saat dia terbang di udara, dia mulai dengan hati-hati mempertimbangkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Dia sudah mendapatkan harta yang diminta oleh Duan Tianren dan Cai Liuying dengan bantuan Liu Suier dan Sikun, tetapi dia masih belum mendapatkan bahan penyempurnaan alat yang dia janjikan kepada perlombaan kepompong batu. Duan Tianren telah memberitahunya bahwa ini tidak akan menjadi masalah selama dia bisa mengamankan harta karun dalam batasan,
Tetapi dia tidak ingin perlombaan kepompong batu dapat menggunakan ini sebagai alasan untuk mencegahnya dari kemampuan untuk menggunakan formasi teleportasi super. Jadi, setelah mempertimbangkan di mana biji itu berada dan berapa banyak waktu yang tersisa, dia memutuskan bahwa dia masih punya cukup waktu untuk mengamankan material tersebut. Namun, sebelum ini, dia harus memulihkan kekuatan sihirnya yang hilang terlebih dahulu. Alam glasial luas adalah tempat yang sangat berbahaya, dan dia tidak berani untuk berpuas diri sedikit pun meskipun peningkatan basis kultivasinya yang drastis. Jadi, setelah merumuskan rencana, Han Li segera mengubah arah dan terbang ke kejauhan. Hampir setengah hari kemudian, Han Li berhenti di udara di atas hutan kecil yang tampak biasa. Dia berputar-putar di udara untuk sementara waktu dengan cahaya biru berkedip di matanya, dan setelah memastikan bahwa tidak ada potensi bahaya di dekatnya, dia turun ke hutan sebagai seberkas cahaya biru. Dia kemudian menemukan pohon besar dan melangkah ke dalam lubang di kaki pohon sebelum mengangkat tangannya untuk melepaskan beberapa bendera formasi. Bendera menghilang di pintu masuk cekungan, membentuk formasi penyembunyian sederhana yang menyembunyikan cekungan dari pandangan. Setelah itu, dia menyapu lengan baju di udara, dan seberkas cahaya kuning terbang keluar sebelum menampakkan dirinya sebagai binatang berbulu kecil. Itu tidak lain adalah leopard kirin beast miliknya. Setelah memakan inti iblis dari binatang gelap bermata tiga, makhluk roh itu telah berhibernasi di gelang roh binatang selama ini, dan tampaknya baru terbangun belum lama ini. Meskipun itu sudah memurnikan inti iblis, penampilan luarnya sepertinya tidak banyak berubah. Satu-satunya perubahan yang terlihat adalah bahwa beberapa pola hitam pekat telah muncul di sekujur tubuhnya, dan di atas itu, auranya sekarang juga menjadi sedikit berbeda mencolok bahkan Han Li dengan sedikit rasa bahaya. Ini secara alami membuat Han Li agak tertarik. Meskipun Han Li tidak bisa melihat perubahan apapun pada leopard kirin beast, fakta bahwa dia merasakan ancaman dari itu secara alami berarti bahwa itu pasti mengalami semacam transformasi. Sayangnya, dia tidak punya waktu untuk menganalisis binatang itu dengan hati-hati, dan dia harus menunggu sampai dia meninggalkan alam glasial luas sebelum melakukan pemeriksaan menyeluruh. Dengan pemikiran tersebut, Han Li memberikan instruksi pada leopard kirin beast menggunakan indera spiritualnya, lalu duduk dengan menyilangkan kaki dan mulai bermeditasi. Dia belum memulihkan banyak dari kekuatan sihirnya untuk memulai, dan setelah pertempuran dengan Jiao Qi bertanduk emas, dia hampir habis. Oleh karena itu, Han Li tinggal di lubang pohon selama 7 hari, dan baru kemudian dia berhasil memulihkan hampir 90% dari kekuatan sihirnya. Dia secara alami bermaksud untuk sepenuhnya memulihkan semua kekuatan sihirnya sebelum melanjutkan perjalanannya, tetapi sekitar tengah hari di hari ke-8, leopard kirin beast tiba-tiba melepaskan geraman rendah, segera menyentak Han Li keluar dari keadaan meditasinya. Matanya tiba-tiba terbuka, dan dia bisa merasakan fluktuasi spiritual ki yang kacau melonjak melalui area di dekatnya. Selain itu, ada ledakan samar yang terdengar di jarak yang sangat jauh, dan sepertinya seseorang sedang terlibat dalam pertempuran di udara di atas. Han Li segera melepaskan indera spiritualnya keluar dari lubang pohon tanpa ragu-ragu, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya ketika dia menemukan bahwa ada 2 binatang buas, satu besar dan satu kecil, terlibat dalam pertempuran puluhan ribu kaki di udara di atas. Saat mereka bertarung, yang lebih besar dari kedua binatang itu mengejar binatang yang lebih kecil, yang terakhir adalah binatang yang hanya berukuran sekitar 10 kaki dengan bulu emas berkilauan dan sepasang mata hitam pekat. Ini tidak lain adalah Dark Beast Monarch yang telah dilihat Han Li sebelumnya di Dark Beast Forest, yang sama yang sedang diburu oleh saudara-saudaranya sendiri. Raja binatang kegelapan ini sekarang berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Tidak hanya ada bagian hangus di tubuhnya yang tidak memiliki bulu dan kulit, sebagian besar ekornya yang tipis dan panjang entah bagaimana telah putus. Meski begitu, itu masih ganas seperti biasanya, tanpa henti meledakkan bila angin emas ke arah pengejarnya saat itu melarikan diri ke depan sebagai seberkas cahaya keemasan. Segera setelah bilah angin emas keluar dari mulutnya, mereka meluas hingga beberapa kaki,
kemudian menempuh jarak beberapa ratus kaki dalam sekejap sebelum jatuh ke bawah dengan kekuatan yang ganas. Namun, yang lebih besar dari dua binatang itu sama sekali mengabaikan bilah emas angin, mengandalkan cahaya spiritual yang bersinar di sekitarnya untuk menangkis serangan ini. Kemampuan pertahanannya benar-benar mencengangkan. Binatang ini panjangnya lebih dari 100 kaki, dan itu adalah binatang aneh dengan tubuh wirm dan kepala babi. Kepalanya seputih salju sementara tubuhnya memiliki warna biru berkilauan, dan auranya bahkan lebih kuat daripada milik Raja Binatang Kegelapan, jadi tidak heran jika yang terakhir melarikan diri darinya. Han Li menyimpan leopard kirin beas di lengan bajunya, dan cahaya biru bersinar dari tubuhnya saat dia menahan nafas. Kedua binatang itu memiliki sebagian besar perhatian mereka terfokus satu sama lain, jadi tak satu pun dari mereka memperhatikan Han Li bersembunyi di bawah. Beberapa saat kemudian, mereka berdua menghilang di kejauhan, dan baru kemudian Han Li menarik cahaya biru di sekitarnya saat dia sedikit mengerutkan alisnya. Mengapa Raja Binatang Hitam itu datang jauh-jauh ke sini? Dia secara alami sedikit bingung, tetapi dengan kekuatannya saat ini, dia jelas tidak takut pada kedua binatang itu. Namun, dia secara alami juga tidak ingin membuat masalah yang tidak perlu untuk dirinya sendiri, itulah sebabnya dia memilih untuk tetap bersembunyi. Munculnya Dark Beast Monarch agak tiba-tiba dan mengejutkan, tapi itu tidak ada hubungannya dengan dia, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Meski begitu, dia memutuskan yang terbaik adalah meninggalkan tempat ini setelah gangguan itu. Bagaimanapun, aura sisa yang ditinggalkan oleh kedua binatang saat mereka melewati daerah ini cukup kuat, dan itu bisa dengan mudah menarik binatang terdekat ke daerah tersebut. Syukurlah, kedua binatang itu bergegas ke arah yang berbeda dari yang dia rencanakan, jadi dia tidak terlalu khawatir. Jadi, setelah mencabut bendera formasi pada pembukaan cekungan pohon, dia terbang keluar dari dalam sebagai seberkas cahaya biru dan melanjutkan perjalanannya. Saat dia terbang di udara, dia memanggil batu roh kelas atas di masing-masing tangan untuk terus mengisi kembali kekuatan sihirnya, dan pada tingkat ini, tidak akan lama sebelum dia sepenuhnya memulihkan kekuatan sihirnya bahkan tanpa meditasi duduk. Han Li melakukan perjalanan siang dan malam selama sebulan penuh berturut-turut, hanya bertemu dengan beberapa makhluk bodoh kelas rendah di sepanjang jalan yang berani menentangnya, yang semuanya secara alami mudah diurus, dan dia secara alami sangat gembira dengan keberuntungannya. Pada hari ini, Han Li melihat sebuah danau raksasa tanpa ujung di kejauhan. Permukaan danau biru seperti laut, dan tidak ada satupun awan yang terlihat, menciptakan pemandangan yang menawan untuk dilihat. Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat melihat danau ini, dan pada saat yang sama, dia dengan hati-hati melepaskan perasaan spiritualnya ke arah danau. Jika dia tidak salah, dia akan segera mencapai tujuannya. Beberapa saat kemudian, dia menarik kesadaran spiritualnya dan mulai terbang di atas danau. Beberapa jam kemudian, sedikit kejutan muncul di wajah Han Li. Danau ini jauh lebih besar dari yang dia bayangkan, dan bahkan setelah terbang begitu lama dengan kecepatannya yang luar biasa, danau itu masih belum terlihat. Jika bukan karena fakta bahwa semua landmark yang benar telah muncul di sepanjang jalan, kemungkinan besar dia akan percaya bahwa dia secara tidak sengaja tersandung pada laut yang tidak dikenal. Yang lebih meresahkan bagi Han Li adalah selama beberapa jam terakhir ini, dia mendeteksi hampir tidak ada binatang buas di danau selain dari beberapa ikan biasa. Beberapa binatang danau yang dia temui semuanya adalah binatang kelas rendah yang sangat mahir menyembunyikan diri, dan semuanya disembunyikan dengan cara yang sama sekali tidak bergerak di dasar danau. Jika bukan karena indera spiritualnya yang kuat, akan sangat sulit baginya untuk mendeteksinya. Sedikit kewaspadaan mulai muncul di mata Han Li, dan banyak pikiran juga dengan cepat melintas di benaknya. Ini bukanlah skenario yang asing baginya, kemungkinan besar ada binatang yang sangat kuat di danau yang telah mengejutkan semua binatang kelas rendah lainnya. Ras kepompong batu telah memberitahunya bahwa daerah ini sangat aman dan tanpa binatang buas yang kuat, tapi itu hanya terjadi pada kesempatan terakhir ketika alam glasial luas telah dibuka. Bertahun-tahun telah berlalu sejak saat itu sehingga tidak mengherankan bagi Han Li jika binatang yang kuat telah mengambil alih daerah ini.
Dengan pemikiran itu, dia menjadi agak ragu-ragu. Apakah mengambil risiko ini benar-benar layak untuk mengamankan material penyempurnaan alat untuk Stone Cocoon Race? Bagaimanapun, bahkan jika dia tidak melakukan perjalanan ini, Duan Tianren telah meyakinkannya bahwa dia akan membantu Hon Li mendapatkan akses ke formasi super teleportasi. Dengan statusnya yang tinggi di alam glasial luas, dia kemungkinan besar tidak akan berbohong tentang hal seperti ini. Namun, selalu ada kemungkinan. Lebih jauh lagi, dia sudah melakukan perjalanan begitu lama untuk sampai ke sini, dan dia agak enggan untuk kembali setelah sampai sejauh ini. Dengan demikian, pandangan ragu-ragu muncul di matanya, dan dia secara bertahap mulai melambat. Tepat pada saat ini, titik hitam muncul di kejauhan, dan itu meluas semakin jauh di bidang pandang Hon Li sebelum menampakkan dirinya sebagai pulau besar. Mata Hon Li sedikit menyipit saat melihat ini, dan dia berhenti di udara saat dia melihat dari jauh. Pulau ini tampaknya berukuran hampir 1000 kilometer, dan ada 2 gunung di pulau itu, yang satu tinggi dan yang satu pendek, yang terletak bersebelahan dan terhubung satu sama lain. Gunung yang lebih tinggi memiliki tinggi lebih dari 100.000 kaki dan benar-benar abu-abu dengan sebagian besar gunung sama sekali tidak memiliki tanaman hijau. Yang lebih pendek dari kedua gunung itu tingginya sekitar 30.000 hingga 40.000 kaki, dan dipenuhi dengan tanaman hijau subur. Sepertinya ini tempatnya, Han Li bergumam pada dirinya sendiri. Tatapannya dengan cepat tertuju pada gunung abu-abu, dan dia menaksirnya dengan serius. Bentuk pulau itu hampir sepenuhnya identik dengan yang ada di peta, dan material berharga yang diminta oleh Stone Cocoon Race adalah sejenis biji unik yang hanya bisa ditemukan di gunung Kewu yang tinggi. Biji ini hanya bisa bersumber dari alam glasial luas, dan tampaknya sangat penting bagi Stone Cocoon Race. Tepat saat Han Li sedang memeriksa pulau itu, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba menyapu lengan baju di udara untuk mengirim pedang biru kecil meluncur ke depan dalam sekejap. Hampir pada saat yang sama, pilar air tiba-tiba meletus dari permukaan danau yang tenang seperti cermin sebelum meluncur langsung ke arah Hon Li. Cahaya biru menyala, dan pilar air terbelah oleh coretan pedang Ki. Teriakan aneh terdengar, dan ikan aneh yang tersembunyi di dalam pilar air juga diiris menjadi 2 oleh pedang Ki, mengirimkan darah hijau turun dari atas. Han Li menundukkan kepalanya, dan cahaya biru melintas di matanya saat dia menilai ikan aneh ini dan menemukan bahwa panjangnya hanya sekitar 1 kaki dengan tubuh hijau dan sepasang sayap di punggungnya. Setelah diperiksa lebih dekat, Han Li dapat melihat bahwa kepalanya mirip dengan ular berbisa, dan ada sepasang cakar di perutnya yang sangat tipis sehingga hampir tidak terlihat. Kelopak mata Hon Li berkedut, dan dia tiba-tiba tersentak oleh perasaan bahwa dia telah mendengar jenis ikan aneh ini dari suatu tempat. Namun, dia tidak dapat segera mengingat detail pastinya. Tiba-tiba, pergantian peristiwa yang mengkhawatirkan terjadi. Begitu bangkai ikan aneh itu jatuh ke danau, segudang tangisan keras tiba-tiba terdengar dalam radius beberapa kaki. Pilar air yang tak terhitung jumlahnya meletus dari danau sebelum mengungkapkan serangkaian ikan aneh yang sama dengan ukuran berbeda, yang semuanya melayang di udara dan menilai Han Li dengan mata tanpa ekspresi sama sekali. Ikan ini benar-benar identik dengan yang baru saja dia bunuh, kecuali yang ini berkilauan dengan cahaya spiritual dari semua jenis warna berbeda. Ikan pelangi terbang, Hon Li berseru saat dia akhirnya mengingat asal-usul ikan aneh ini. Dulu ketika dia berada di kota suci Ras Tianpeng, dia telah melihat catatan tentang ikan ini secara kebetulan di buku tebal yang sangat kuno. Ikan aneh ini memiliki nama yang sangat menyenangkan, tetapi di zaman kuno, mereka adalah makhluk yang sangat terpolarisasi yang dicintai dan dibenci oleh makhluk asing yang tinggal di laut. Makhluk asing ini menyukai ikan aneh ini karena bagian dalamnya adalah bahan utama untuk jenis pil kuno yang sangat langka yang dikenal sebagai pil pelangi. Pil pelangi adalah pil khusus yang secara khusus diberikan kepada serangga roh primordial, dan dikatakan bahwa konsumsi pil ini akan memungkinkan serangga roh menjadi dewasa lebih awal, dan bahkan serangga roh dewasa yang memakannya memiliki kemungkinan tertentu untuk berevolusi sekali lagi. Titik.
Namun, apa yang dibenci tentang ikan aneh ini adalah bahwa mereka tidak hanya sangat beracun, racun yang mereka ledakan juga tidak dapat dipertahankan, dan mereka selalu tinggal di sekolah besar yang terdiri dari setidaknya beberapa ribu. Jika seseorang bertemu dengan sekumpulan ikan ini saat bepergian sendirian, mereka sama saja mati kecuali jika mereka memiliki kemampuan khusus. Namun, ikan aneh ini telah punah di zaman kuno, dan catatan tentang mereka hanya ada di beberapa buku tebal kuno. Tidak pernah Hon Li berpikir bahwa dia akan bertemu ikan aneh ini di sini di alam glasial luas, dan pada saat yang sama, dia akhirnya mengerti mengapa semua binatang bermutu tinggi di danau ini telah menghilang, mereka pasti dimakan oleh ikan ini atau melarikan diri dengan ngeri. Tentu saja, ikan pelangi terbang ini memang cukup kuat, tetapi nilai inti mereka jauh melebihi kekuatan mereka, itulah sebabnya mereka diburu hingga punah begitu cepat oleh makhluk kuat di zaman purba. Han Li benar-benar sangat terkejut menemukan ikan aneh ini di sini, dan meskipun catatan di buku tebal kuno menyatakan bahwa racun ikan ini sangat menakutkan, Han Li agak skeptis tentang klaim ini. Karena itu, dia segera melambaikan tangan di udara, dan penghalang cahaya abu-abu muncul di hadapannya. Dia kemudian membalik tangannya yang lain, dan semburan api 5 warna melonjak. Keduanya terjalin satu sama lain untuk membentuk penghalang cahaya yang melindunginya di dalam, dan segera setelah itu, dia menyapu selongsong di udara, di mana beberapa puluh pedang biru kecil ditembakkan dalam hiruk-pikuk. Pedang biru itu berputar-putar sebelum terbelah menjadi beberapa ratus garis pedang biru berkilauan ki yang berkedip dengan cahaya dingin. Salah satu ikan pelangi terbang mengeluarkan pekikan tajam saat melihat ini, dan semua ikan terbang berkumpul menuju Hon Li dengan cara yang mengancam sebagai seberkas cahaya. Memotong. Ekspresi Hon Li menjadi gelap saat dia membuat segel tangan sambil melepaskan teriakan rendah, dan ratusan garis pedang ki bergidik sebelum meletus ke segala arah, menyapu sekolah ikan sebagai pilar tebal cahaya biru. Semua ikan terbang di jalur garis-garis pedang ki diiris menjadi dua, dan tubuh mereka jatuh dari langit di tengah hujan darah hijau yang deras. Lebih dari 1000 ikan terbang tewas dalam sekejap mata, dan bau darah serta darah kental yang menyengat tercium di udara sekitarnya. Pedang Azure Bambo Cloud Swarm sangat tajam, tapi ada batasan jumlah mereka, jadi mereka tidak bisa membunuh semua ikan terbang sekaligus. Dengan demikian, masih ada beberapa ikan terbang yang berhasil mendekati Hon Li. Semua dari mereka mengeluarkan pekikan tajam sebelum mengeluarkan bola cairan hijau seukuran kepalan dari mulut mereka yang meluncur langsung ke arah Hon Li. Ekspresi Hon Li berubah sedikit saat dia beralih ke segel tangan lain, dan semua garis pedang ki di sekitarnya tiba-tiba berkumpul di sekitarnya sebelum berubah menjadi bunga teratai biru besar. Bunga teratai biru berputar perlahan di udara, sepenuhnya melindungi Han Li dalam penghalang pedang ki. Han Li sangat sadar bahwa selama dia bisa menahan serangan racun dari ikan pelangi terbang ini, tidak mungkin baginya untuk membasmi semuanya sekaligus. Bagaimanapun, Flying Rainbow Fish sangat bergantung pada racun mereka. Meskipun basis budidayanya telah meningkat secara signifikan, dia masih agak tidak yakin dengan kemampuannya untuk menahan racun legendaris ini. Namun, dia akan menyesal jika dia pergi tanpa setidaknya mencobanya. Dikatakan bahwa inti pelangi itu memiliki efek luar biasa dan akan sangat bermanfaat bagi kumbang pemakan emasnya. Jika dia bisa mengembangkan Gold Devouring the Atlas sekali lagi, maka ini adalah risiko yang patut diambil. Lagi pula, dia memiliki beberapa harta dan kemampuan yang kuat yang akan memungkinkannya untuk melarikan diri jika keadaan menjadi kacau. Pada saat ini, lapisan terluar dari bunga teratai biru raksasa telah mekar, dan kelopak bunga biru membentuk lapisan pelindung pedang biru yang sangat cerah untuk dilihat. Cairan hijau menghantam penghalang yang tampaknya kedap udara yang dibentuk oleh kelopak teratai, dan gumpalan asap mulai naik ke udara, mengikuti lubang dengan ukuran berbeda yang muncul di penghalang. Penghalang pedang biru dengan cepat penuh dengan lubang, dan menjadi sangat jelas bahwa racun ikan pelangi terbang ini dapat dengan mudah meleleh bahkan melalui pedang ki yang dibentuk oleh pedang Azure Bambo Cloud Swarm. Ini adalah penemuan yang luar biasa bagi Han Li, dan hatinya tersentak karena terkejut, tetapi ekspresinya tetap tenang dan terkumpul. Penghalang pedang biru telah rusak,
Tapi pedang Azure Bambo Okwudswar miliknya hampir bisa pulih seketika. Tepat pada saat ini, Han Li membuat segel tangan sebelum melepaskan semburan api 5 warna dari tangan putih bersihnya, dan segera setelah cairan hijau bersentuhan dengan api 5 warna, yang terakhir juga meleleh. Pandangan suram akhirnya muncul di mata Han Li saat dia beralih ke segel tangan lain lagi, dan api 5 warna menyala sebelum mulai berputar dengan kecepatan yang luar biasa. Nyala api membentuk tornado 5 warna yang menangkis banyak bola cairan hijau yang mendekat, tapi ada terlalu banyak ikan pelangi terbang di daerah sekitarnya, dan tampaknya tidak ada habisnya cairan beracun yang mereka keluarkan. Api 5 warna telah dilepaskan dengan kekuatan penuh mereka, tetapi mereka masih dipangkas menjadi ketiadaan, mengungkapkan penghalang cahaya abu-abu terdalam di sekitar Han Li. Cairan hijau menyembur keluar, dan suara mendesis yang keras terdengar. Kelopak mata Han Li berkedut dengan keras, dan dia tiba-tiba melepaskan harum dingin saat dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola api perak seukuran kepalan tangan. Api perak bersinar dengan cahaya yang berkilauan sebelum meluas hingga berukuran sekitar 10 kaki, lalu berubah menjadi Fire Raven yang besar. Pergilah Han Li menunjuk ke depan tanpa ragu-ragu, dan Fire Raven perak melebarkan sayapnya dan mengangkat kepalanya sebelum melepaskan teriakan nyaring. Itu kemudian terbang langsung keluar dari penghalang cahaya abu-abu, dan semua cairan hijau yang mengenai tubuhnya langsung menguap menjadi kabut dengan warna berbeda seolah-olah itu telah bertemu kutukan keberadaannya, meninggalkan Fire Raven yang besar sama sekali tidak terluka. Han Li sangat gembira melihat ini, namun pada saat ini, sebagian dari ikan pelangi terbang tiba-tiba mengeluarkan tangisan aneh serentak, diikuti oleh mereka semua tiba-tiba mengeluarkan cairan hijau beracun mereka ke titik yang sama di langit di atas. Seekor ular piton hijau raksasa yang seluruhnya terdiri dari cairan beracun langsung terbentuk, dan panjangnya sekitar 70 hingga 80 kaki. Itu adalah ular piton yang sangat mirip kehidupan, dan ia melengkungkan tubuhnya sebelum menerkam langsung ke arah Fire Raven yang besar, meninggalkan bau busuk di belakangnya. Fire Raven secara alami tidak akan mundur, itu mengepakkan sayapnya beberapa kali sebelum membuka mulutnya lagi untuk mengeluarkan semburan api putih yang menusuk. Ini adalah Golden Crow True Flames yang telah dimakan oleh Spirit Engulfing Fire Raven di Golden Devil Mountain Ranges. Segera setelah api bersentuhan dengan piton beracun, piton yang pertama membengkak secara drastis seolah-olah minyak telah dituangkan ke atasnya, dan piton raksasa itu langsung dibanjiri oleh lautan api yang membakar, kemudian dengan cepat menghilang di tengah ratapan kesedihan. Tepat pada saat ini, Han Li mengeluarkan teriakan nyaring lainnya sebelum membuat segel tangan dan menunjuk ke Fire Raven perak. Bulu perak Fire Raven yang besar bergerak sebelum semuanya berubah menjadi warna putih. Detik berikutnya, ledakan yang menghancurkan bumi meletus saat Fire Raven meledak sendiri, mengirimkan benang api tipis yang tak terhitung jumlahnya meluncur ke segala arah. Semua bola cairan hijau di udara langsung tertusuk benang apinya sebelum meledak menjadi api. Semua serangan racun dibasmi dalam sekejap mata, dan penghalang cahaya abu-abu, yang sudah rusak parah, dengan cepat pulih ke keadaan semula di tengah kilatan cahaya abu-abu. Memanfaatkan kesempatan ini, Han Li juga akhirnya beraksi. Dia mengarahkan 10 jarinya ke depan secara berurutan, dan semburan cahaya biru berkilat saat pedang terbang biru yang telah menghilang tiba-tiba muncul kembali. Semuanya kemudian berubah menjadi pedang mematikan lagi sebelum meluncur ke segala arah. Ikan pelangi terbang masih terus-menerus meledakkan bola-bola racun hijau, tetapi benang api putih yang tak terhitung jumlahnya di udara benar-benar meniadakan ancaman ini. Tanpa hambatan yang ditimbulkan oleh cairan beracun, ratusan garis pedang Ki benar-benar tak terhentikan. Ikan pelangi terbang yang lebih kuat masih bisa bertahan untuk 1 atau 2 serangan, tetapi ikan pelangi terbang tingkat rendah dengan cepat diretas menjadi bangkai yang dipotong-potong demi satu. Jadi, dengan kombinasi benang api dan pedang Ki, semua pelangi terbang, yang jumlahnya sekitar 40.000 hingga 50.000, dibunuh oleh Han Li. Ketika dia melambaikan tangannya di udara untuk menarik pedangnya dan Fire Raven, udara di sekitarnya sudah benar-benar kosong.
Namun, saat dia mengarahkan pandangannya ke bawah, dia agak terkejut menemukan bahwa selain bangkai ikan pelangi terbang yang dipotong-potong, ada juga banyak ikan mati lainnya yang melayang ke permukaan dengan perut mereka menghadap ke langit. Permukaan danau di dekatnya dipenuhi dengan perut ikan putih, menciptakan pemandangan yang sangat aneh untuk dilihat. Han Li memeriksa air danau yang agak hijau, dan dia segera menyadari mengapa ini terjadi. Sebagian besar racun yang dikeluarkan oleh Flying Rainbow Fish telah dibasmi oleh Golden Crow True Flames, tetapi banyak di antaranya telah ditolak sebelumnya dan jatuh ke danau di bawah, sehingga membunuh sejumlah besar ikan di dekatnya. Meskipun dia sudah agak sadar betapa kuatnya racun ini, pemandangan di danau masih cukup mengerikan untuk dilihatnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah membudidayakan api sejati yang melanda roh, dia pasti tidak akan bisa merawat ikan ini dengan mudah. Dia kemungkinan besar harus melepaskan kumbang pemakan emasnya dengan mengorbankan akal spiritualnya atau menggunakan segmen pedang surgawi yang mendalam lagi, keduanya akan sangat melemahkannya. Karena itu, dia secara alami enggan mengadopsi metode tersebut kecuali dia harus melakukannya. Pandangan kontemplatif muncul di mata Han Li, dan dia tiba-tiba menyapu lengan baju ke bawah untuk melepaskan bola cahaya putih, yang berubah menjadi gadis kecil yang menggemaskan dalam sekejap. QR memberikan penghormatan kepada tuannya. "Apa instruksi Anda, Tuan?" Begitu QR muncul, dia mengulurkan sujud ke arah Han Li dengan senyum lebar di wajahnya. "Pergi dan keluarkan inti dari kepala semua ikan itu, aku memastikan untuk menjaga kepala mereka ketika aku membunuh mereka sebelumnya. Datang dan temukan aku di pulau setelah kamu selesai," Han Li memerintahkan. "Iya." QR segera mengangguk sebelum mengangkat tangan, di mana bila tipis yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari punggungnya, lalu meluncur ke bawah menuju permukaan danau. QR sendiri juga mulai perlahan-lahan melayang ke arah danau sementara Han Li terbang menuju pulau di kejauhan sebagai seberkas cahaya biru. Beberapa saat kemudian, cahaya biru memudar, dan Han Li muncul di atas gunung abu-abu yang tinggi. Matanya sedikit menyipit saat dia mengarahkan pandangannya ke arah gunung, dan hanya setelah beberapa saat dia tiba-tiba membalikkan tangannya untuk menghasilkan cakram emas yang berkilauan. Ini adalah harta karun yang telah diberikan kepadanya oleh Stone Chocolonre sebelum perjalanannya, dan dia mengangkat alis saat dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola ki biru ke cakram. Ki biru menghilang ke dalam cakram dalam sekejap, setelah itu dia mengangkat tangannya yang lain dan melemparkan segel mantra putih ke harta karun itu juga. Pergantian peristiwa yang mengejutkan segera terjadi. Disk emas berkedip dengan cahaya keemasan dan mengeluarkan suara dering keras sambil melepaskan serangkaian rune perak. Disk kemudian bergetar sebelum lepas dari genggaman Han Li dan meluncur ke arah gunung di bawah sebagai bola cahaya keemasan.